Yakobus 1:22-27. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meniti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan. Saudara, lalu mereka lakukan firman itu dalam hidup mereka. Mereka punya iman yang teguh. Iman yang tidak mudah digoyahkan. Iman yang tidak mudah roboh, saudara. Dibandingkan mereka yang hanya mendengar firman Tuhan saja. Nah, ada orang Kristen, saudara, yang mendengar firman. Tetapi ada juga yang tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Ada orang Kristen yang mendengar firman, tapi juga melakukan firman Tuhan tersebut. Waktu orang itu mendengar dan melakukan firman, mereka punya iman yang teguh. Iman yang kukuh, iman yang berdiri dengan tegak, saudara, yang tidak mudah dirobohkan. Nah, Yesus menyebut orang yang mendengar dan melakukan firman sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ada 3 ujian yang datang menerpa bangunan rumah tersebut. Dikatakan ada hujan, ada angin, ada banjir menerpa bangunan tersebut. Hujan itu menerpa atap bangunan. Angin itu yang diuji konstruksi bangunan. Banjir itu yang diuji pondasi dari bangunan itu. Nah, hujan, angin, badai berbicara tentang masalah kesulitan hidup, tantangan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Waktu orang itu mendengar firman dan melakukan firman, Yesus katakan, mereka orang bijaksana. Mereka sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, saudara. Waktu datang ujian menerpa kehidupan mereka. Mereka tidak mudah roboh, saudara. Tapi mereka tetap berdiri dengan kokoh dan teguh. Kenapa? Karena mereka dengar firman dan melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka. Nah, melakukan firman Tuhan itulah, saudara, yang disebut tindakan iman. Waktu seseorang hanya dengar firman, tapi tidak melakukan, tidak ada tindakan iman dalam hidup orang tersebut.
Tetapi waktu dia dengar firman dan lakukan firman, waktu dia lakukan firman, itulah tindakan iman dalam hidup seseorang itu, saudara. Waktu seseorang melakukan firman, kuasa firman itu nyata dalam hidup orang tersebut. Saudara yang saya kasih, waktu kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kuasa firman itu akan nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita hanya dengar dan tidak melakukan firman, kita tidak pernah lihat kuasa firman itu bekerja dan nyata di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat, setiap kita dengar firman, apakah firman hari Minggu, atau ibadah sektor-sektor, ibadah kaum bapa, ibadah kaum ibu, yang orang muda ibadah Maranatha menjadi Maranatha Eagle. Waktu engkau dengar firman, adakah engkau lakukan firman itu dalam kehidupanmu? Waktu engkau dengar firman dan lakukan firman itu dalam hidupmu, kuasa firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat saudara, ayat 23 dan 24, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya diumpamakan seperti ini, ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini digambarkan saudara, orang dengar firman tapi tidak melakukan firman. Seperti orang yang bercermin, baru saja dia bercermin tapi dia sudah lupa bagaimana rupanya. Nah, biasanya yang suka pakai cermin ini laki-laki atau perempuan ya? Nah, ada laki-laki? Ada di dompetnya bawa cermin? Nggak ada ya, biasanya perempuan yang bawa cermin. Cobalah lihat perempuan saudara. Dia baru dandan saja di rumahnya. Baru dia jalan. Baru turun dari mobil kah, dari motor kah. Dia lihat lagi mukanya. Masih bagus gak muka saya? Atau ada yang sudah mulai pudar-pudar. Dia bersihin lagi mukanya, saudara. Dia bersihin lagi mukanya. Rupanya itu yang digambarkan orang yang dengar firman, tapi tidak melakukan firman. Waktu dia baru bercermin, dia sudah lupa bagaimana rupanya, saudara. Tetapi saudara, orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu, Yakobus 1:25 katakan apa di sana? Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang dengar firman, tapi dia lakukan firman itu, dikatakan orang itu berbahagia oleh perbuatannya. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dengar dan lakukan firman membawa kebahagiaan dalam hidup orang tersebut. Luar biasa saudara. Kita disebut berbahagia waktu kita dengar firman dan kita lakukan firman Tuhan itu. Setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam hidup membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Coba kita baca Lukas 11 ayat 28. Apa yang ditulis di sana? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya atau melakukannya. Siapa di sana? Yesus yang berkata ini. Yang berbahagia mereka yang dengar firman dan melakukan firman Tuhan tersebut. Ini Yesus yang berkata saudara. Waktu kita mendengar firman dan kita lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita adalah orang yang berbahagia. Lalu apa yang dikatakan Matius 7 ayat 21, orang yang mendengar dan melakukan firman? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang dengar firman
dan melakukan firman, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan saja dia mengalami kebahagiaan oleh perbuatan yang dia lakukan dalam hidupnya. Orang yang mendengarkan firman, dia akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ciri orang beriman, tanda khas yang membedakan mereka dengan orang yang tidak beriman. Mereka dengar firman dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Ciri yang kedua, saudara, Yakobus 1 ayat 26. Saya bacakan lagi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apa yang kita lihat di sini, saudara, sebagai ciri orang beriman yang kedua, menurut Yakobus, ciri kedua orang beriman, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan lidahnya. Mereka mampu mengekang lidahnya. Mereka mampu menguasai lidahnya. Saudara, lidah termasuk anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan. Salah satu pergumulan terbesar dalam hidup adalah pergumulan mengekang lidah. Sulit, saudara, mengendalikan lidah ini. Sulit menguasai lidah ini, saudara. Sulit. Kesalahan terbesar bukanlah pada dosa tidak mengatakan, melainkan pada mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan. Ini kesalahan terbesar dalam lidah, saudara. Bukan karena apa yang dia tidak katakan, melainkan dia mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan. Yang seharusnya dia tidak ucapkan, dia ucapkan. Itu kesalahan terbesar dari mengekang lidah atau mengendalikan lidah, saudara. Nah, akibat dari tidak dapat mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri, sama seperti tadi. Lalu sia-sialah ibadahnya. Orang yang tidak dapat mengekang lidahnya, tidak dapat mengendalikan lidahnya, tidak dapat menguasai lidahnya. Firman Tuhan katakan, ia menipu diri sendiri, lalu sia-sialah ibadah yang dilakukannya. Kita mungkin orang yang termasuk suka beribadah. Hari Minggu kita datang beribadah, sektor kita datang beribadah, kebaktian-kebaktian khusus, kaum ibu, kaum muda, kaum bapak, kita datang beribadah. Bahkan komsel-komsel kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita termasuk orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, waktu engkau tidak mampu mengendalikan lidahmu, ibadah-ibadah yang kau lakukan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Ngeri loh, saudara. Lidah ini, lidah tidak bertulang, tetapi membahayakan, saudara, membahayakan. Waktu kita tidak mampu mengendalikan lidah kita, sia-sialah ibadah kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat mengendalikan lidah kita? Saya berikan 4 cara, saudara, kita bisa mengendalikan lidah kita. 1, sebelum berkata-kata, dengarkan, sebelum berkata-kata, pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyebarkan gosip yang dapat menghancurkan hidup orang. Jadi sebelum kita ucapkan kata-kata kita, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Benar gak ini yang saya mau omongin ya? Kebenaran gak nih yang saya omongin ya? Kalau sampai bukan kebenaran, kita menyebarkan gosip yang dapat menghancurkan hidup orang, saudara. Kita baru dengar isu,
kata orang, belum tahu kebenaran. Kita sudah katakan, ucapkan hal-hal itu saudara. Waktu kita ucapkan, rusaklah hidup orang karena ucapan kita. Makanya pertama waktu kita ingin mengendalikan lidah kita, sebelum berkata-kata, pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu. Saring saudara, benar enggak ya? Katanya lu begini. Saring dulu, benar enggak ya? Cari beberapa orang. Kita cari tahu apakah benar dia ngomong begini, dia ngomong gini. Kalau tidak, jangan kita ucapkan dan katakan itu. Lalu yang kedua saudara, cara mengendalikan lidah. Sebelum berkata-kata, pikirkanlah dampaknya terlebih dahulu. Dan bertanyalah, apakah kita siap menanggungnya. Ini yang kedua, mengendalikannya. Sebelum berkata-kata, pikirkanlah dampaknya terlebih dahulu. Bertanyalah apakah kita siap menanggung apa yang kita akan ucapkan itu. Setiap ucapan pasti ada dampak saudara. Ucapan negatif, dampaknya pasti negatif. Ucapan positif, dampaknya pasti positif saudara. Makanya pikirkan dulu dampaknya terlebih dahulu. Bertanyalah apakah kita siap menanggungnya. Yang ketiga, sebelum berkata-kata sesuatu yang berkandungan emosi. Perhatikan, sebelum berkata-kata sesuatu yang mengandungan emosi, tahanlah dan menyingkirlah. Tenangkan hati sampai gejolak reda. Baru kemudian timbang lagi apakah memang perlu kita mengatakannya. Ingat, perhatikan nih, ada nggak gejolak emosi nih dalam kehidupan kita. Lalu tahanlah, menyingkirlah, tenangkan hati kita sampai gejolak kita reda. Baru kemudian timbang lagi apakah memang perlu kita mengatakannya. Dan yang keempat, sebelum berkata-kata, ujilah terlebih dahulu apakah ada dosa di dalamnya. Jika ada, berhentilah, jangan meneruskannya. Ini saudara, ciri orang beriman menurut Yakobus yang kedua, dia dapat mengendalikan lidahnya. Amsal 18 ayat 21. Perhatikan di sini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap perkataan, setiap ucapan ada buah yang dihasilkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Itu sebenarnya perhatikan lidahmu, ucapanmu, perkataanmu. Satu lagi ayatnya, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada masa kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita jaga mulut dan lidah kita saudara, kita melihara diri daripada kesukaran. Banyak orang-orang tidak mampu menggunakan lidahnya. Hanya mereka ribut satu dengan yang lain. Sampai urusan ke pengadilan saudara. Karena ucapan. Sebabnya orang yang beriman. Dia punya ciri yang kedua. Dia dapat mengendalikan lidahnya. Lalu yang ketiga. Yakobus 1 ayat 27 bagian A. Ciri yang ketiga, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ciri orang beriman yang ketiga, Yakobus katakan mereka melayani yang berkesusahan. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, saudara. Perhatikan di sini,
Yatim piatu dan janda-janda maksudnya yang mengalami kesusahan. Bukan janda-janda kaya raya, saudara, bukan. Bukan janda-janda kaya raya. Tetapi janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Kata mengunjungi di sini, saudara, itu artinya bukan hanya tindakan melihat atau mengunjungi, tetapi lebih pada itu adalah tindakan mau memperhatikan kebutuhan seseorang. Ayat ini katakan mengunjungi yatim piatu dalam jadi dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini bukan sekedar melihat, saudara. Bukan sekedar mengunjungi, tetapi ada satu tindakan untuk memperhatikan dan menolong kebutuhan janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Dulu, saudara, janda-janda itu banyak orang yang hidup dalam kesusahan. Apalagi yatim piatu, mereka hidup dalam kesusahan. Kalau dikatakan kita mengunjungi mereka, mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda kesusahan mereka, kita bukan sekedar mengunjungi, saudara, tapi ada tindakan untuk memberikan pertolongan, mencukupkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kata ini juga dipakai untuk kedatangan Tuhan menolong umatnya, saudara. Jadi waktu kita lihat berkunjung ke tempat orang yang susah, kita siapkan sesuatu, memberikan pertolongan kepada mereka yang berkesusahan, yang berkekurangan. Kita bantu dengan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Ada satu perumpamaan yang Yesus berikan dalam Matius pasal 25. 35, 36, 42, 43. Kita akan lihat di sini. Matius 25, 3, 5 dan 36, ayat 42 dan 43. Tolong tampilkan. Matius 25, ayat 35, 36. Saya bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lompat ayat 42 dan 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Yesus memberikan sebuah perumpamaan di sini, saudara. Ada orang yang dikatakan, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku telanjang, aku beri kamu pakaian. Aku orang asing, kau berikan aku tumpangan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ini katakan, ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika engkau tidak beri aku pakaian. Dan seterusnya, saudara. Kepada siapakah Yesus berikan perumpamaan ini? Kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Yang digambarkan sebagai domba. Dan kepada orang yang di sebelah kirinya. Yang digambarkan sebagai kambing. Waktu Yesus datang kedua kali, Yesus buat satu pemisahan, saudara. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Di sebelah kanan disebut domba, sebelah kiri disebut kambing. Nah, siapakah yang waktu melihat Yesus lapar memberi makan, Yesus telanjang memberi Yesus pakaian, Yesus orang asing diberi tumpangan, dan seterusnya, mereka yang di sebelah kanan, domba. Siapa yang dikatakan ketika Yesus lapar, mereka tidak memberi makan. Ketika Yesus telanjang, mereka tidak beri pakaian, dan seterusnya. Siapa? Mereka yang sebelah kiri, kambing. Kalau dihubungkan dengan ciri orang beriman, yang ketiga, melayani yang berkesusahan. Mereka termasuk kelompok yang ada di sebelah kanan, yaitu kelompok domba.
Tetapi ada orang yang gak mau tahu dengan kesusahan orang, saudara. Masa bodoh dengan kesusahan orang. Ada ajakan-ajakan untuk menyumbang. Dia masa bodoh, saudara. Dia tidak perhatikan. Itu kelompok yang di sebelah kiri yang disebut kambing. Tadi pagi Pendeta Moniaga, gembala gereja kita dari Sulawesi Tengah Palu. Dia bersaksi. Dia sering datang ke tempat jemaatnya yang dia tahu mampu, mapan, banyak uang. Tapi kalau dia datang ke situ dia bilangnya susah, susah, susah. Hamba-hamba Tuhan datang minta tolong sama dia bilang susah, susah, susah. Tidak pernah dia ngomong saya diberkati Tuhan, tidak pernah. Sampai satu ketika memang Tuhan buat susah orang tersebut, saudara. Hancur usahanya, hancur semua yang dia miliki. Karena waktu dia diberkati dia bilang susah, susah, susah. Enggak pernah dia bilang saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, kita hidup dalam masa pandemik. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kalau kita bisa membantu, bantulah orang-orang yang susah itu. Apalagi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Waktu kita melayani kesusahan mereka, kita disebut domba yang ada di sebelah kanan Yesus. Waktu kita masa bodoh dengan kesusahan orang, saudara. Tidak mau tahu dengan penderitaan orang, kita memikirkan diri kita sendiri. Kita sebagai kelompok yang sebelah kiri, kambing. Tetapi ciri orang yang beriman ketiga, mereka melayani yang berkesusahan. Mereka berikan uluran pertolongan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Yakobus 2, 14-16. Coba perhatikan di sini. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara-saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini saudara, iman, tapi tidak disertai perbuatan. Iman itu kosong dan mati. Tapi justru ciri orang beriman ketiga, dia punya iman dan dia punya perbuatan dari iman itu. Waktu orang itu membutuhkan pakaian, dia akan berikan pakaian kepada orang tersebut, saudara. Karena ciri orang beriman yang ketiga, dia melayani yang berkesusahan. Yang terakhir, saudara, yang keempat, ciri orang beriman, menurut Yakobus 1 ayat 27 bagian B. Tampilkan. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ciri orang beriman yang keempat, Yakobus katakan, mereka menjaga diri mereka supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Ciri orang beriman yang terakhir, mereka mampu menjaga diri mereka tidak dicemarkan oleh dunia. Kata dicemarkan di sini sudah maksudnya dicemarkan oleh nafsu dunia. Dunia di sini berbicara tentang cara pikir yang menentang Allah. Orang yang beriman punya ciri yang keempat, dia jaga dirinya, tidak dicemarkan oleh dunia. Cara pikir yang menentang, tidak mengotori dan menguasai kehidupannya, saudara. Cara pikir yang berkenan kepada, itulah yang menguasai kehidupannya. Tapi orang yang beriman, dia dapat jaga dirinya, tidak dicemarkan oleh dunia.
dunia dengan segala cara-cara kotornya. Sekarang ini apa sih saudara yang tidak dikotori oleh dunia? Semua bisa dikotori oleh dunia ini. Pandemi COVID-19 bisa banyak dikotori oleh dunia. Banyak orang cari keuntungan di tengah-tengah penderitaan orang lain, saudara. Banyak orang-orang dunia yang merusak kehidupannya dengan cara-cara kotor seperti ini. Tetapi kita orang yang beriman, kita mampu menjadi diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa kita mampu menjaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia? Yakobus 4 ayat 4 katakan apa di sana? Saya bacakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia dia permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Waktu kita dicemarkan oleh dunia, kita mau jadi sahabat dengan dunia ini. Kita dikatakan pertama orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita menjadi sahabat dengan dunia. Lalu yang kedua, orang yang menjadikan dirinya sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa Allah katakan musuh orang dunia ini? Karena cara pikir mereka yang menentang Allah. Itu sebabnya cara-cara yang menentang Allah, yang dikuasai dan memikirkan orang dunia itu menjadi musuh Allah. Waktu kita bersahabat dengan dunia, kita kompromi dan ikut cara-cara dunia, saudara. Yang kotor kita ikutkan kotor, saudara. Yang gak benar kita ikutin yang gak benar. Kita jadikan diri kita musuh Allah. Justru orang yang beriman, dia menjaga dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 2. Ini seringkali kita dengar ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah cara berpikirmu. Cara berpikir yang menentang Allah. Engkau rubah dari cara berpikir yang menyenangkan hati Allah. Mari saudara, kita orang yang beriman. Kita bukan orang yang tidak beriman. Kita orang yang beriman. Kita punya ciri, tanda khas dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Yang pertama, Yakobus katakan, kita orang yang mendengar firman. Dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita dapat mengendalikan lidah kita. Dan yang ketiga, kita melayani mereka yang berkesusahan. Dan yang keempat, kita jaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus.